Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam sesi obrolan santai dan tentunya masih di Kisah Tanah Jawa bersama saya, dan kita masih dalam rangkaian menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya dalam sesi obrolan santai saya tidak sendiri, saya ada tamu yang sangat-sangat spesial yang alhamdulillah bisa rawuh, bisa hadir pada kesempatan kali ini. Tidak perlu berlama-lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak Kyai Haji Jadul Maula. Okay. Muhammad Jadul Maula. Okay. Dengan yang ini Pak, ada di pondok pesantren? Iya, di pondok pesantren Pak. Ya, di Piungan. Piungan. Sama juga di Les Bumi PBNU. Ya. Okay. Ini mau ngangsu kawruh Pak, mau menimba ilmu kita bersama. Hari ini selama bulan suci Ramadan ini memang tercerahkan ya, sedikit tercerahkan ketika kita membahas tentang sejarah-sejarah Islam gitu, yang mungkin tidak ditemukan dalam literatur, buku ataupun yang lain gitu. Ini dengan alhamdulillah sakit rawuh sebagai narasumber, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau yang akan kita bicarakan Pak, kita diskusikan pada era kolonial itu pengaruh kolonial terhadap sejarah Islam itu seperti apa. Lebih menitik beratkan jihad sih Pak, laskar jihadnya waktu itu seperti apa, dan politik divide et impera yang mampu memecah belah persatuan dan ditujukan pada kepercayaan dan juga agama, terutama agama terbesar yaitu agama Islam waktu itu seperti apa, dan pengaruh kolonialnya ini yang lebih tepatnya gitu waktu itu. Iya. Dan kalau bicara tentang pengaruh kolonial ya, ini akan butuh kajian yang panjang ya, dan mendalam, termasuk juga pengertian definisi dari kolonialisme itu sendiri gitu ya. Tapi yang jelas memang sejak awal gitu ya, dakwah Islam di Nusantara ya, di Indonesia ini, di kerajaan-kerajaan misalnya, memang ada kata kunci yang penting ini tentang keadilan ya. Misal kalau kita lihat gelar Sultan Pasai ya, di Aceh itu kan Al-Malikul Adil ya, Al-Malikul Adil. Bahkan ada mata uang ya, mata uang koin ya dari kerajaan Pasai abad ke-13 itu memang lambangnya juga Al-Malikul Adil ya. Jadi keadilan itu keadilan yang mendasari menjadi satu nilai penting ya di dalam penyebaran atau dakwah Islam ya, terutama yang akan ditegakkan melalui kerajaan-kerajaan atau kesultanan itu. Ada naskah kitab namanya Tajus Salatin ya. Kitab Tajus Salatin itu pertama itu mungkin ditulis di Aceh ya, karena pakai bahasa Melayu ya, tapi kemudian juga diadaptasi di Kesultanan Mataram di Yogyakarta itu ya. Di dalam kitab Tajus Salatin itu kan intinya itu etika kekuasaan. Nah, itu gagasan keadilan itu juga menjadi satu yang sentral ya, karena sentral. Di situ dikatakan kalau seorang sultan satu kali saja berbuat tidak adil kepada rakyatnya ya, dia seperti menghancurkan kerajaan sendiri ya. Jadi keadilan itu identik dengan tegaknya kesultanannya, kerajaannya ya. Jadi begitu dia melanggar keadilan, zalim kepada satu warganya, itu artinya dia sedang meruntuhkan kesultanannya sendiri. Itu keadilan itu menjadi sentral. Bahkan ya di Mataram juga Kesultanan Haji ya. Jadi seorang sultan, seorang raja yang berbuat adil kepada satu rakyatnya, seorang warganya, itu pahalanya seperti 60 kali naik haji. Nah, jadi ini keadilan itu menjadi sesuatu yang penting ya, sehingga dulu memang Sultan-Sultan Mataram ya di wilayah Yogyakarta ini kan mereka memang fokus kepada pengelolaan
kerajaannya, sehingga dikabarkan tidak menjalankan ibadah haji. Dan ibadah hajinya itu dilakukan dengan cara apa? Menukarnya dengan komitmen keadilan. Nah, jadi keadilan ini yang kemudian ketika datang bangsa Barat ya, nanti bangsa yang kemudian memang punya indikasi ya jelas sekali itu bersifat merusak, ya, menjajah gitu. Memang nilai-nilai ini yang paling pertama kali tersentuh ya, tersentuh ya. Dulu wilayah Nusantara ini kan wilayah perdagangan ya. Perdagangan itu berjalan ya tukar menukar barang, tukar menukar pengetahuan, tukar menukar dialog ya, diskusi gitu. Nah, bangsa Barat pertama kali datang itu berdagang itu kapalnya itu dilengkapi dengan meriam, dengan senjata. Jadi nodong gitu loh. Jadi kalau nggak mau bekerja sama, tembak gitu ya, dihancurkan. Nah, ini kan melukai ini rasa itu yang memicu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya ya, pada akhirnya kan kolonialisme tetap merangsek ya, karena mereka punya kekuatan mungkin senjata, tapi juga agresif gitu ya, mungkin lebih kuat, sehingga kita tahu kemudian memang bangsa-bangsa Portugis ya, terus nanti Belanda ya, itu bisa masuk ke dalam sendi-sendi ya kehidupan di bangsa ini, diterajarkan sedemikian rupa sehingga bisa ikut mempengaruhi perjalanan sejarah bangsa kita. Ya, karena kan satu ini ya Pak ya, satu ungkapan yang paling sering kita kenal kan Divide et Impera. Ya. Itu bagaimana waktu itu kan memang Nusantara atau tanah Jawa sendiri kan terdiri dari kerajaan-kerajaan yang sistemnya adalah feodalisme gitu, sehingga ketika ada satu pemimpinnya kemudian bisa didekati ataupun memiliki satu kepentingan, maka rakyatnya gampang dipengaruhi gitu. Begitu ya Pak ya? Ya, itu memang khas bangsa-bangsa Eropa ya. Kalau kita lihat sejarah Eropa ya, mereka abad-abad ke 13, 14, 15 itu mereka antar negara, antar kerajaan itu saling serang satu sama lain, dan memang pakai cara-cara yang licik ya, adu domba, terutama ketika mereka misalnya menguasai mereka ke wilayah mana, ke wilayah Meksiko ya, wilayah Amerika Latin dan seterusnya, itu mereka mengadu domba ya. Demikian juga di sini memang polanya seperti itu. Tapi ya kita juga harus introspeksi ya. Banyak mungkin pembesar-pembesar kerajaan ya, raja-raja itu juga mereka kadang memang kayak mudah diadu domba, itu karena mereka sebetulnya bersaing satu sama lain ya, nggak rukun ya. Jadi mereka sudah adu domba ini kan nggak akan berhasil kalau rukun. Masalahnya nggak rukun, jadi kan mudah dipecah belah itu karena ada dasar tidak rukun, dan juga meremehkan. Satu analisis itu sejak dulu yang kerajaan-kerajaan di Nusantara menganggap orang-orang Belanda, orang-orang itu kecil, itu wilayah kecil dan miskin. Ya, saya ingat bunyi resolusi jihad ya yang dikeluarkan Nahdlatul Ulama tahun 45 ya, di Jawa, di Surabaya, di Aceh juga ada resolusi jihad serupa di Aceh. Ya, itu diktumnya konsiderannya itu berbunyi, kita bangsa Indonesia itu bangsa yang besar dan bangsa yang kaya, jangan sampai dijajah oleh bangsa yang kecil dan miskin. Jadi tahun 45 pun ya para pemimpin kita menganggap bangsa Belanda itu bangsa yang kecil dan miskin. Nah, kita bayangkan apalagi zaman kerajaan, sehingga mereka kadang antar pangeran, antar raja-raja itu mereka tidak menghiraukan, tidak menghitung bahaya dari Belanda ini misalnya ya, VOC misalnya, perdagangan Belanda itu mereka nggak menghitung bahaya itu, mereka sibuk bersaing antar kerajaan itu satu sama lain. Jadi mereka hanya menghitung lawan sesama kerajaan, pangeran gitu, mereka nggak menghitung. Nah, ini yang juga membuat divide itu terjadi
itu karena mereka tidak menghitung ya. Lah VOC atau Belanda itu mereka juga menggunakan ini kan perjanjian kerjasama ya. Itu kadang mungkin juga ada proses diplomasi yang nggak imbang ya, mungkin cara diplomasi atau bahasa dari itu yang terjadi. Iya, iya, sesuatu hal yang kemudian memicu pertempuran atau perperangan, karena ini kan juga ada ini ya Pak ya, selain ada unsur politik, Ya. juga tentunya di sini ada unsur ekonomi juga ya, yang memicu hal ini. Nah ini ketika terjadi banyak konflik ataupun terjadi banyak perlawanan, satu kata yang terdengar biasanya kan kalau kita nonton di film-film kolosal ya, itu kan kalimat takbir ataupun ini Allahu Akbar itu kan selalu terucap Pak, itu. Sehingga untuk membakar semangat ataupun untuk juga memberikan satu dukungan moral dan juga secara spiritual gitu. Jadi memang waktu itu yang dilakukan Belanda juga seperti halnya mengecilkan kepercayaan itu, atau mengaburkan beberapa kepercayaan atau semangat-semangat spiritual itu agar pemerintah ataupun kolonialisme bisa bercokol seperti itu Pak. Iya. Ya itu tentu saja ya, umat Islam punya kalimat takbir ya, memang di dalam sejarahnya itu untuk membakar semangat ya. Tapi takbir itu kan juga sebenarnya ada tata caranya ya. Orang yang mengucapkan takbir itu kalau keluarnya dari hati yang bersih, itu memang punya dampak yang kuat ya. Bukan dengan ego ya. Tapi kalau orang mengucapkan takbir itu dengan ego, itu malah menghina Tuhan, karena dia egonya lebih besar dari takbirnya kan gitu ya. Jadi kalimat takbir itu punya kekuatan, punya daya ya spiritual kalau diucapkan memang dalam situasi yang tepat ya, dan oleh hati yang betul-betul ikhlas ya. Tapi kalau hatinya masih mungkin menyimpan kepentingan, menyimpan ego, menyimpan motivasi yang justru membuat Tuhan ini di belakangnya egonya kan gitu. Jadi yang penting kepentingan saya, kepentingan politik saya, ekonomi saya, lalu dia menggunakan takbir. Jadi takbir hanya jadi alat legitimasi dari kepentingannya, ini nggak punya daya nggak punya intinya daya. Pak spiritualnya ya. Nah dulu di kerajaan saya di Aceh ya, di kait perang Sabil gitu ya, itu kemarin takbir itu yang punya gema ya, di perang di Ponegoro, perang Jawa gitu, itu juga perang Sabil ini menjadi satu spirit ya yang menggerakkan. Tapi situasinya memang situasi secara ekonomi politik, tapi juga secara rohani, secara kebudayaan itu memang mendukung ya. Resolusi jihad yang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari NU di Surabaya di Jombang itu juga resolusi jihad itu muncul tidak semata-mata pertimbangan akal, tidak semata-mata pertimbangan sosial gitu, tapi pertimbangan spiritual. Jadi umat Islam kan punya ilmu syariah, punya ilmu akidah, tapi juga punya ilmu tasawuf, akhlak. Nah, ketiga ilmu itu harus dipakai semua. Tidak cukup hanya secara syariah gitu, misalnya secara akidah, ini orang kafir. Secara syariah ini makannya nggak halal dan seterusnya itu, lalu harus diperangi, tidak begitu. Ya, tidak begitu ya. Nah, harus banyak syarat-syarat ya. Jadi kemudian harus istikharah dulu, harus mengumpulkan mencari betul-betul penentuan ini harus jihad. Takbir itu melalui proses rohani, proses mengintegrasikan ya jasmani, rohani, kekuatan pikiran itu sedemikian rupa gitu, sehingga itu fatwa atau resolusi itu tidak keluar dari nafsu, tidak keluar dari ego, tidak keluar dari kepentingan. Jadi itu kekuatan takbir di situ. Iya, karena itu sejak zaman Islam juga gitu kan. Islam dulu ya Pak ya, sudah lama ya. Iya, saya perang Uhud ya. Okay. Perang Uhud itu kan ketika perang Badar ya, takbirnya kuat, menang ya, walaupun umat Islam kecil ya. Nah di perang Uhud sempat menang, tapi kan kemudian egonya muncul, rebutan ghanimah ya, sehingga mengabaikan perintah Nabi untuk menjaga pos itu, sehingga kalah ya. Sayyidina Hamzah meninggal ya, itu artinya di situ ada kesombongan, ada sehingga takbirnya tidak
tidak punya daya kekuatan. Iya, secara spiritual ya Pak, tidak sampai ke situ ya. Sehingga memang ini ya Pak Kiai ya, kalimat takbir ini ketika itu dilantunkan dengan memang tujuan positif tentunya untuk berjuang ataupun jihad fisabilillah ya. Bahkan penjajah yang waktu itu memiliki senjata yang lebih lengkap daripada kita ketika melawan penjajah, itu takut dan tanda petik gitu. Mereka mundur gitu. Sebegitu kuat spiritual waktu itu. Nah, itu karena kekuatan ininya rohani ya, jadi nggak kayak ego. Nah, yang modern hari ini banyak orang takbir itu karena muncul dari ego, ya nggak ada dampak apa-apa. Itu malah justru bisa merendahkan citra Islam karena kalimat agung takbir Tuhan, tapi dibaca untuk kepentingan ekonomi politik yang sempit gitu loh ya. Nah, jadi dia justru menimbulkan antipati dan bahkan bisa memecah belah umat Islam sendiri karena takbirnya nggak tepat gitu loh ya, tidak memenuhi syarat-syarat untuk diungkapkan. Iya. Ya, ini kalau kita melihat heroiknya para pahlawan waktu itu tentunya kan ada satu ungkapan ya Pak ya. Hubul wadun minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman Pak. Ya, itu memang kaulnya para ulama ya. Kaulnya para ulama memang terinspirasi memang dari banyak hadis-hadis Nabi, karena Nabi Muhammad sendiri juga mencintai tanah airnya ya. Ada hadis Nabi mengatakan ya, wahai tanah Mekah ya, engkau adalah cintaku lah begitu. Seandainya aku tidak diusir, aku pasti tidak akan meninggalkanmu ya. Jadi Nabi itu juga punya ungkapan-ungkapan kecintaannya pada tanah air ya. Di dalam Al-Quran sendiri juga itu sesuatu yang memang harus dipertahankan ya, jangan sampai kamu terusir dari tanah air. Nah, di Nusantara kita negeri yang diberkahi dengan alam yang kuat ya. Jadi rezeki paling utama penduduk warga Nusantara itu kan tanaman, tumbuhan. Nah, tanaman, tumbuhan, dan karena itu tanah air itu sesuatu yang sangat nyata ya. Jadi tanah tumpah darah gitu kan, tanah air. Jadi itu ungkapan ya, hubul watan minal iman itu juga bagian dari sesuatu yang melekat ya di dalam ajaran agama maupun konteks geografi ya, konteks sejarah di Nusantara sendiri. Sehingga sebenarnya kalau di era sekarang makna dari mencintai tanah air ini kan luas ya Pak Kiai ya. Tidak perlu kita memanggul senjata, jadi memang luas ya kita menjaga NKRI itu seperti apa. Nah, hari ini mencinta tanah air itu ya kadang kita mengungkapkan ya cinta tanah air bagian dari iman itu kadang dengan satu nada yang agak ironis begitu, karena hari ini mungkin ya penguasaan tanah ya di Indonesia, di Nusantara itu banyak dikuasai oleh konglomerat orang kaya ya. Banyak segelintir orang, perusahaan menguasai banyak tanah, sementara orang-orang miskin sebagian besar penduduk Indonesia tidak mempunyai akses kepada tanah. Jadi ada keterasingan ya di sini ya. Demikian juga sumber-sumber air ya, hari ini sumber-sumber air yang dulu dimiliki masyarakat di pegunungan, di hutan-hutan ya, itu hari ini banyak mengalami kering gitu, karena misalnya digunakan untuk industri pariwisata, industri perhotelan ya, sehingga sumber air turun. Nah, ini memang perlu direvitalisasi ya, semangat cinta tanah air itu juga jangan sampai ungkapan itu justru mengasingkan, tapi menjadi tindakan kebijaksanaan ya pemerintah negara untuk betul-betul menggunakan tanah dan air itu untuk kesejahteraan bersama. Jadi sehingga punya makna. Ya, sebenarnya ini satu pola yang dulu di era kolonial ketika menguasai penjajah waktu itu ataupun bangsa Eropa menguasai dan memonopoli dagang ya Pak ya, Pak Kiai ya, Nusantara. Hari ini pun pola ini terulang lagi gitu. Walaupun yang menguasai sudah bukan bangsa yang sama. Iya. Jika kita runut ya Pak ya, Pak Kiai ya, jika kita runut, memang pemerintah kolonial ataupun bangsa Eropa waktu itu juga mengutus beberapa orang untuk melakukan riset ataupun untuk masuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang basis Islamnya itu kuat. Kita lihat salah satunya kan di Aceh. Di situ ada Dr. Snoburnglaya, atau beliau
menyamarkan diri menjadi Kiai Haji Abdul Ghafur dan Abdul Ghafar ya. Waktu itu benar-benar tahu bagaimana Islam itu seperti apa, kemudian rakyat Aceh seperti apa, sehingga tindakan-tindakan kolonial tahu lemahnya kemana ketika masuk. Nah, itu menurut Bapak bagaimana Pak? Ya memang itu ya Belanda ini mereka punya cita-cita, punya visi ingin abadi di Nusantara itu. Selama-lamanya ya. Selama-lamanya. Jadi memang akan menjadi koloni itu kan menjadikan satu wilayah menjadi miliknya ya, kayak mungkin kayak Amerika itu kan itu jadi dimiliki oleh bangsa kulit putih gitu ya, Australia segala itu cita-cita seperti itu. Sehingga mereka serius ya, yang dikirim ke sini gubernur jenderal itu akademisi. Mereka punya ilmu etnologi, punya ilmu antropologi, punya mendatangkan ahli bahasa, ahli tanaman, ahli kehutanan. Jadi mereka studinya tuh lengkap, sehingga untuk apa? Dasar kebijakan ya. Jadi hasil dari riset akademik itu menjadi dasar kebijakan, termasuk dikirim surat guburannya itu untuk meneliti Islam, bagian dari supaya mereka punya arah ya untuk menjinakkan Islam, dan mereka kan ketemu formulanya kan gitu ya. Jadi kalau dalam hal ibadah dibolehkan, tapi untuk politik dibatasi gitu. Itu dulu kebijakan kolonial ya, resep dari riset-riset itu ya. Tapi sesuatu yang memang harus kita ya mungkin itu bisa kita ya belajar dari situ juga ya. Pemerintah kolonial itu mereka membuat kebijakan ya, publik, kebijakan politik, kebijakan kenegaraan itu dasarnya riset, dasarnya ilmu by riset. Iya, ini sebenarnya juga menarik ya, penyematan gelar haji juga Pak. Iya. Di era kolonial ya. Iya. Gitu. Karena takutnya pemerintah kolonial ketika banyak orang Indonesia yang orang Hindia Belanda pada waktu itu yang kemudian keluar negeri, ketika pulang menjadi cendekiawan dan menentang, sehingga gelar haji itu juga kolonial ya Pak ya, disematkannya ya? Ya ada sempat yang periode tapi sebelum ada kebijakan kolonial itu juga sudah ada ya ulama-ulama kita yang memang pulang dari sana itu kan pilihan ya, itu pilihan. Ada ulama yang mengambil untuk dirinya sendiri itu tidak perlu pakai gelar haji, tapi ada yang perlu mencantumkan gitu ya. Nah nanti pada akhirnya pemerintah kolonial Belanda juga lalu membuat kebijakan itu, menyematkan gelar kontrol ya. Karena memang dulu gagasan tentang anti penjajahan ya, melawan kolonialisme, tentang nasionalisme itu tumbuh berkembang di tanah suci Mekah ketika mereka ibadah haji. Jadi ibadah haji dulu itu mereka memang menjadi satu bendera Islam, pertemuan umat Islam sedunia gitu, itu momentum haji. Dan jadi mereka terjadi pertukaran pengalaman, pertukaran ide, gagasan sedemikian rupa, lalu ada satu konsolidasi. Jadi itu memang menakutkan memang. Ya, dibutuhkan waktu yang sampai berbulan-bulan, kemudian ada karantina juga ya Pak ya, zaman dulu ya. Iya. Dan disematkan gelar itu untuk mengontrol lebih mudah begitu ya. Jadi memang ada rasa takut ya, tanda petik ya Pak, pemerintah kolonial waktu itu dengan pergerakan Islam seperti apa ya? Iya, terutama sih mereka takut itu pasca perang Diponegoro itu perang Jawa ya Pak ya? Perang Jawa itu memang tidak mereka tidak mengira ya. Jadi Belanda itu mengira dia akan hanya sebulan, perang ini akan selesai sebulan 2 bulan gitu. Ternyata berlangsung selama 5 tahun. 5 tahun. Ya. Itu perang yang seluruh dunia itu anomali di dalam ilmu perang dunia ya. Karena di Eropa segala itu nggak ada bangsawan yang dicintai rakyatnya. Nggak ada bangsawan, keraton kerajaan kok bisa menggerakkan petani misalnya. Di Eropa itu nggak ada tahun-tahun itu ya. Jadi mereka nggak mengira ini seorang pangeran, orang keraton bisa menggerakkan rakyat. Terus juga memperoleh dukungan dari kiai-kiai, dari ulama-ulama, santri gitu. Jadi gabungan antara pangeran, ulama dan petani ya. Itu satu kejadian yang mengguncangkan memang sejarah kolonialisme di dunia, sehingga ini ditekuni betul ya, diriset untuk wah ini berarti mereka punya kebijakan berikutnya itu memisahkan antara pangeran, priai ya orang keraton, ulama dan petani. Mereka bikin kebijakan untuk memecah belah ini ya, melalui kemudian dipisahkan Islam dengan Jawa, dipisahkan ya. Lalu mereka bikin skema tadi itu priai, santri dan
Abangan. Itu untuk memang memecah karena trauma kepada perang Diponegoro itu ya, yang memang tujuannya untuk membangkitkan moral ya, membangkitkan moral bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat ini, penjajah ini bisa diusir dan harus diusir. Sebelum itu orang banyak orang itu kayak sudah apatis ya. Terutama orang terpelajar ya, orang yang mendapatkan fasilitas pendidikan ke Belanda ya, atau orang yang mendapatkan fasilitas di publik, atau para priai itu mereka kadang sudah merasa nyaman di dalam struktur negara kolonial, sehingga mereka nggak ada cita-cita untuk merdeka. Lah yang bisa menggerakkan ini ulama dulu ya. Abad 19 itu catatan banyak sekali pemberontakan terhadap kolonial yang digerakkan oleh ulama-ulama Torekoh, terutama di Banten ya, pemberontakan petani Banten itu Torekoh ya. Di Palembang, di Aceh ya, di Kalimantan, di Banjarmasin ya, di Jawa ya, perang itu digerakkan oleh para ulama-ulama itu, karena para ulama itu memang sudah melihat visi ini bahaya, ini nggak bisa dibiarkan dan harus dilawan gitu ya. Nah itu yang terjadi. Kemudian Belanda itu salah membaca ya, mereka mengira kalau kerajaan dikuasai ini sudah takluk ya, ini seperti di Arab di mana-mana itu. Tapi mereka salah baca, kekuatan inti rakyat itu bukan di kerajaannya, tapi di ulamanya. Ulamanya itu kemudian di ajarannya itu di tradisi dan budaya itu ya. Jadi walaupun dulu keraton kerajaan sudah banyak yang ditaklukkan gitu, dikuasai, tapi kemudian kepemimpinan itu ada pada ulama ya. Kalau di Aceh beralih dari Teku ke Tengku ya. Di sini juga ya, Pangeran Diponegoro keluar dengan gelar jubah keulamaan juga kan gitu ya, sebagai orang Torekoh itu melakukan perlawanan itu. Iya, sehingga tercipta ada satu perang Jawa ya Pak, atau Yafa Oroloh, yang memang waktu itu bisa menyita banyak perhatian, bahkan menguras ini kas negeri Belanda ya waktu itu Pak ya. Dan harga diri mereka malu sebagai bangsa yang merasa kuat besar, tapi kok menang sama pribumi yang gitu ya, dengan cara licik menipu, itu malu mereka. Itu sebetulnya kemenangan Pangeran Diponegoro itu kemenangan moral ya, kemenangan moral. Jadi Belanda itu secara moral sebenarnya kalah, sampai sekarang mereka malu. Jadi sehingga selalu ada mencoba kajian-kajian untuk menyalahkan Diponegoro ya, karena mereka faktanya itu malu ya, mereka meremehkan, tapi ternyata faktanya mereka hanya bisa mengalahkan dengan cara menipu. Ya. Nah, jadi itu tercoreng itu secara moral, secara ekonomi mereka juga bangkrut. Jadi kemenangan. Dan pasca perang Diponegoro itu rakyat itu punya kebencian ya, punya semangat tinggi melawan itu. Jadi kesaksian orang Belanda, mereka bilang sebelum perang Diponegoro mereka ketemu orang pribumi itu santai, tenang gitu loh, merasa aman ya. Tapi pasca perang Diponegoro mereka melihat wajah pribumi itu seperti memancarkan satu kemarahan ya dari matanya itu. Jadi orang Belanda, orang Eropa melihat wajah pribumi itu dengan ketakutan. Itu pasca perang Diponegoro. Jadi itu kemenangan moral, kemenangan yang sebenarnya sangat dahsyat. Ya Pak, ini tadi saya garis bawahi ya, yang menarik adalah tentang pemisahan atau penggolongan di kota-kotakan ya, tentang Islam Abangan dan juga Islam Putihan. Itu ini bagian dari taktik atau divide impera itu juga Pak? Ya, itu bagian dari taktik divide impera itu ya, taktik tadi itu ya. Mereka memang belajar dari perang Diponegoro itu, mereka melihat ini bahaya kalau ada orang keraton, kiai dan petani itu bersatu. Nah, gimana cara membelah? Lalu dikirimkanlah, lalu dibentuk Javanologi ya, studi tentang Jawa ya. Lalu studi Javanologi itu lalu mereka kemudian memisahkan ya, Jawa itu diajukan nanti ke zaman Majapahit dan seterusnya itu. Lalu mereka membuat cerita-cerita yang menyatakan bahwa Islam itu juga sebetulnya agama impor ya, pendatang ya, penjajah juga gitu kan. Mereka membuat dicitrakan ya ya. Itu kan yang terkenal ya Sulu namanya Gatholoco itu ya, Darmo Gandul itu. Itu kan itu pemerintah kolonial Belanda pesan kepada bupati di Kediri
untuk dibikinkan sejarah lokal. Bupati Kediri nggak menguasai sejarah, lalu menyewa dukun gitu. Nah dukun itu kesurupan buta jin. Nah lalu jadi itu sejarah ditulis dari jin. Nah itu menjelek-jelekkan. Itu buku pertama yang menjelek-jelekkan Wali Songo. Itu buku itu ya, buku apa Gatholoco itu ditulis oleh apa dukun yang kesurupan jin, kan sumbernya jin. Tapi itu memang pesanan kolonial ya, pesanan kolonial. Dari situ kemudian muncul banyak sekali narasi-narasi, dibikin narasi-narasi memang tujuan untuk memisahkan Islam dengan Jawa. Ya Jawa. Lalu juga antara priai dan ya mereka diberi fasilitas, yang rakyat ditindas ya. Nah kemudian juga dulu di dalam keraton itu ada pesantren ya, ada sekolah untuk para pangeran itu. Kalau kita lihat kurikulumnya itu persis sama pesantren. Ada ngaji fikih, ada ngaji akidah, tafsir ya, nahwu sorof gitu, lalu ilmu-ilmu tata negara ya, itu ada. Nah itu lalu Belanda punya kebijakan ini nggak boleh ada sekolah atau pesantren di dalam keraton ya, dikeluarkan ya. Nah itu kemudian jauh, lalu mereka bikin kanalisasi ya. Kalau kerajaan ini dulu sumbernya dari Hindu, Buddha ya, kalau di Islam ini dari Arab, itu diberi kanalisasi, lalu dikukuhkan di Pare itu mereka tata kota ya, tata kotanya juga nanti dipisah-pisah ya, ini para pembesar, ini rakyat, ini apaan santri gitu. Jadi itu tata kota, lalu kemudian dibakukan menjadi karya akademik antropologi Clifford Gate. Itu Religion of Jawa itu sebetulnya itu riset di kota di Pare ya, yang itu kota itu memang sudah ditata oleh pemerintah kolonial dari segi pemukiman ya, memang sudah dibelah, lalu dibakukan dengan karya antropologi, dan itu menjadi acuan seluruh kampus gitu. Religion of Jawa, sehingga itu sudah masuk ke dalam ya, dalam pemikiran. Nah itu pemilahannya Jawa dan kalau Abangan dan Putihan santri. Oh ya. Atau mungkin ini juga ya Pak ya, kentalnya budaya-budaya yang berkaitan dengan mistis atau apa itu juga disematkan di situ Pak, atau berkaitan dengan metafisik atau apa itu? Enggak, sebetulnya dulu misalnya Jatilan ya, Sarengkepan ya, itu dulu kan seni itu diciptakan untuk latihan perang ya, tapi dibungkus dengan kesenian ya, supaya nggak ada tidak dicurigai oleh Belanda. Kemudian yang kedua itu bagian dari pengajaran agama ya, dari pengajaran agama itu toreko ya. Jadi orang yang dadi itu sebetulnya bukan kemasukan jin ya, sebenarnya dulu nggak begitu, tapi dadi itu artinya orang yang sudah betul-betul tawakal ya kepada Allah dan pasrah percaya kepada kiainya ya, sehingga dia tidak takut pada apapun dan bersama kekuatan Allah dia bisa melakukan apapun ya. Nah kemudian Belanda mendatangkan ini guru-guru Wahabi ya, mungkin ada kemudian provokasi keagamaan ya, yang mengatakan banyak tradisi budaya itu sesat, bid'ah ya, kafir dan seterusnya. Dan terjadi kegaduhan di masyarakat, terus guru-guru torekohnya ditangkap. Nah yang tertinggal adalah rakyatnya ya, lalu mereka hanya hanya melestarikan bentuk seninya, tapi spiritnya sudah mulai luntur, hilang, nggak ngerti ilmunya ya, lalu ditambah kemudian provokasi keagamaan dari paham Wahabi ya. Jadi akhirnya kemudian ya hari ini kita tahu ya, orang jadi kemudian ada peyoratif ya terhadap yang disebut mistik dan seterusnya itu ya, padahal dulunya tidak seperti itu. Iya. Pak, menjadi satu bumbu yang itu ketika diangkat lagi akhirnya ada salah persepsi atau dibelokkan gitu ya. Iya. Terutama oleh film ya. Nah, iya, film itu merusak itu image ya. Merusak image, merusak makna atau merusak gambaran praktek-praktek ilmu-ilmu di Jawa, di Nusantara itu yang dulu sebetulnya punya basis keagamaan yang jelas, bisa dijelaskan semua ya. Tapi kemudian citranya menjadi citra negatif, dukun yang cabul atau dukun yang
anu lah ya, buruk lah ya, buruk gitu. Lalu itu apa, kerjasama dengan jin, dengan setan, jadi kemudian menjadi nggak masuk akal. Nggak lurus lagi ya Pak. Ini yang menarik sih Pak kalau ngomong tentang film ya. Kita kan kedoktrin atau menjadi satu pandangan tentang salah satu lagu Pak, Lingsir Wengi yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga ya Pak. Ya. Konon ceritanya lagu Lingsir Wengi ini bisa memanggil kuntilanak gitu. Nah itu, film dah itu. Iya, Itu salah satunya ini. Film. Nah, sebenarnya doa-doa ya, kidung-kidung dari Sunan Kalijaga itu sebenarnya kan ungkapan doa untuk perlindungan diri ya, perlindungan diri ya. Jadi terhadap semua gangguan, semua potensi dari manapun, dari yang tampak maupun dari yang tidak tampak ya. Nah itu, ada kemudian praktek kok dibelokkan, justru orang kok mendengar mau copat kidung itu malah justru mengundang jin ya. Lalu kemudian ada pembelokan makna atau pengertian atau gambaran citra tentang yang disebut mistik itu, dan itu memang kampanye, itu kemodernan, itu bagian dari kampanye menyingkirkan sesuatu yang tradisional melalui media film. Iya. Langkah-langkah konvensional ke ini ya Pak ya, kontemporernya seperti itu gitu ya. Ini sebelum kita akhiri ya Pak Kiai ya, saya masih mengganjal dua pertanyaan. Yang pertama tentang refleksi Pak, refleksi dari masa perjuangan dulu para leluhur kita ya, yang filsabilillah di jalan Islam waktu itu seperti apa, itu terhadap generasi muda sekarang sikapnya harus seperti apa Pak, menyikapi hal ini? Iya, memang ini perbincangan ini jadi penting ya, karena mengingatkan generasi muda hari ini itu mereka kadang sudah tidak mendapatkan lagi penjelasan ya tentang sejarah bangsa kita dulu, lalu mereka dilenakan oleh perkembangan teknologi hari ini, dunia hiburan ya, budaya pop ya, yang kemudian itu menjadi kabur ya. Nah, penting memang ada menghidupkan kembali ya, sebenarnya banyak warisan-warisan dari perjuangan dulu yang hari ini masih eksis. Kalau contoh tadi seni ya, seni jatilan ya, seni banyak tari angguk ya. Jadi tari angguk itu dulu tari yang memang diciptakan untuk bagian dari perjuangan melawan kolonial ya. Tapi jadi sudah berbelok menjadi hiburan semata ya. Jadi banyak seni-seni ya. Cerita-cerita Panji ya, kisah Panji kan kayak jatilan itu kan dari kisah Panji ya, wayang golek ya, itu kisah menak ya, golek menak ya, tari menak itu misalnya itu kan diambil dari Hikayat Amir Hamzah. Hikayat Amir Hamzah itu kisah paman Nabi Hamzah ya, bin Abdul Muthalib itu ketika jadi panglima perang ya. Nah itu kisah itu diadaptasi, ditulis di Melayu ketika Portugis masuk ya. Jadi ketika Portugis menguasai Malaka, itu kitab itu diterjemahkan, diadaptasi ke dalam bahasa Melayu untuk membangkitkan semangat berjuang. Ya ini kisah Amir Hamzah. Dan itu populer sampai ke sini ya. Sampai ke sini melalui pembacaan cerita maupun melalui seni ya. Seni ada tari, ada seni wayang, ada seni tradisional yang lain ya. Maupun di pembacaan lontar, kisah dan seterusnya itu sebenarnya masih ada warisan itu. Nah, cuman perhatian generasi hari ini mungkin menjadi tidak ke arah situ ya. Kemudian dari segi ajaran ya, misalnya kitabnya Syekh Abdul Somad Al-Falembani tentang jihad fi sabilillah itu masih dicetak sebetulnya. Tapi itu berbahasa Arab Melayu ya, berbahasa Arab Melayu dan berbahasa Arab di kitab kuning ya. Tapi itu kan kemudian persebarannya begitu terbatas. Ya. Nah, yang paling penting sebetulnya kita punya ini hari sudah diakui momentum Hari Santri ya, 22 Oktober ya. Itu gimana kiai, ulama, santri, masyarakat, rakyat semua bergerak ya dalam semangat untuk jihad mempertahankan tanah air ya, tanah air gitu. Dan itu luar biasa ya. Itu resolusi jihad dibangkitkan ketika negara sudah proklamasi ya. Tapi belum punya tentara, belum punya sumber daya keuangan, kan baru berapa bulan ya, Agustus merdeka itu bulan Oktober. Siapa coba yang dan waktu itu Belanda, orang Barat belum mengakui kemerdekaan karena dianggap ini hanya segelintir aktivis ya, proklamasi
mereka pasti nggak didukung rakyat, tidak didukung oleh ulama, tidak punya resources. Mereka mengira itu. Kan salah juga. Ternyata bahwa pendirian republik ini itu aspirasi rakyat, aspirasi ulama, dan didukung mereka ya dengan senjata seadanya, bambu runcing dan doa-doa itu bisa melawan tentara Inggris. Ya. Pemenang Perang Dunia Pertama, Inggris kan menjadi satu kekuatan, ya, Britania Raya itu menjadi kekuatan besar di Perang Dunia Pertama. Ya. Nah itu bisa dikalahkan, bisa ditahan oleh santri-santri, oleh rakyat yang digerakkan oleh fatwa resolusi jihadnya ulama. Dan ini kita kemudian sudah diakui, baru diakui ya 2015 kemarin menjadi hari santri. Itu artinya ada sekian puluh tahun itu tidak diakui. Nah ini warisan penting ya. Jadi mungkin hari santri itu menjadi salah satu jejak penghubung yang penting bagaimana semangat para ulama, para santri dulu berjuang melawan penjajahan kolonial hari ini. Itu warisan penting. Nah ini semangat ini bisa menjadi salah satu jalan ya untuk kembali menyampaikan. Tentu saja dengan banyak hal lain lagi juga ya, mungkin penulisan sejarah perlawanan gitu di tempat masing-masing ya, penulisan kembali cerita-cerita lokal ya, cerita-cerita kepahlawan di setiap kampung, di setiap desa ya, itu mungkin bisa menjadi satu agenda untuk generasi hari ini. Itu bisa mewarisi ya semangat atau spirit tentang kemandirian, tentang kemerdekaan, tentang kedaulatan bangsa kita itu di era sekarang ya, di era sekarang dan kedepannya. Itu penting. Ya, jadi menjawab juga untuk kesimpulan ini Pak yang kedua. Jadi kalau saya sendiri bisa menyimpulkan bahwasanya satu bangsa yang besar ataupun bangsa yang makmur dapat dihancurkan ketika generasi mudanya lupakan sejarahnya. Iya. Dengan cara menjauhkan, mengaburkan literasinya, merusak dan menghilangkan sumber bukti sejarahnya, dan juga membuat tidak bangga ya Pak ya dengan masa lampau itu seperti apa. Jadi di sini kita sudah bisa menemukan satu korelasi perjuangan-perjuangan para leluhur kita dahulu, para santri-santri dahulu seperti apa yang menjadi andil besar dalam memerdekakan bangsa kita ini. Jadi kita bisa mengetahui seberapa peranan sejarah Islam terhadap kemerdekaan yang menentang kolonialisme waktu itu ya Pak Kiai ya. Terima kasih Pak Kiai nggih atur sembah nuwun. Kita hari ini yang sudah tercerahkan dan mengangsu kaweruh ini semoga mendapatkan berkat dan amal untuk jenengan ya. Dan salam untuk santri-santri Pak nggih. Kita tutup ya Mas Tata ya. Terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir, dan tak lupa juga mengucapkan terima kasih untuk DOS Indonesia yang sudah memberikan fasilitas kita syuting pada kesempatan kali ini, dan untuk teman-teman penggemar seni fotografi dan juga videografi dapat mengunjungi dan berbelanja kamera tentunya hanya di DOS Indonesia yang alamatnya kalau di Jogja itu di Jalan Kaliurang KM 5 di utaranya UGM. Oke, sebelum saya tutup, tetap dukung channel Kisah Tanah Jawa dan juga podcast Tanah Jawa dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak mungkin, serta nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi setiap kami upload kontennya. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sembah nuwun ya Pak.